Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Geriansa dengan NPM 233510311. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile. Di sini kita akan membaca modulnya dulu, yaitu pertemuan 12 pemrograman mobile device hardware. Di sini ada referensi react-nya, ada rekreatifnya, lalu ada checklistnya itu mengisi absen, kuis, membaca buku, mengerjakan tugas, mempelajari, mengumpulkan tugasnya. Lalu itu ada kalau dari Sangkar atau browser, keterbatasan web biasanya aplikasi web tradisional umumnya terkurang dari browser sandbox. Membuatnya kesulitan atau bahkan dilarang menyentuh perangkat keras fisik atau hardware di dalam ponsel. Kekuatan mobile native, React Native memungkinkan kode JavaScript kita keluar dari sangkar dan berinteraksi langsung dengan mata atau kamera. Lalu ada telinga, mikrofon, dan indera penentu arah atau GPS pada plot ponsel. Express DK atau jembatan ajaib itu dengan pustaka siap pakai seperti Expo Camera atau Expo Location. Kita bisa mengendalikan perangkat keras canggih ini tanpa perlu pusing menulis kode Java, Kotlin, atau Swift mentah. Permission modelnya itu sama santun privasinya itu OS Protection itu satpam sistem. iOS dan Android modern memiliki lapisan keamanan yang sangat ketat. Aplikasi tidak akan bisa secara diam-diam menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna di latar belakang. As for permission, pengembangan wajib memicu pop-up di dialog bawaan OS untuk meminta izin kepada pengguna sebelum fitur keras tersebut aktif. Lalu ada best practice UX, jangan spamming, hindari meminta semua izin sekaligus saat aplikasi baru pertama kali diinstal. User akan curiga dan menolak. Mintalah izin hanya ketika fitur tersebut benar-benar digunakan. Contoh, minta izin kamera tepat saat pengguna menekan tombol ambil foto. Lalu menguasai mata perangkat atau kamera dan media. Expo kamera itu kamera custom. Digunakan jika aplikasi Anda membutuhkan layar kamera khusus seperti filter real time ala Snapchat atau scanner barcode custom. Anda harus mengatur aspek rasio dan fokus secara manual. Expo Image Picker, jalan pintas cerdas, pilih jauh lebih ringan dan aman. Anda hanya ingin pengguna mengambil foto profil atau memilih gambar dari galeri. Fitur ini langsung memanggil UI yang termuka kamera bawaan iOS. Lalu ada aturan mass optimasi. Jangan pernah mengirim foto resolusi penuh yang bisa mencapai ukuran 10 MB ke database. Gunakan Expo Image Manipulator untuk mengecilkan ukuran file di sisi klien sebelum diunggah ke server. Lalu ada menguasai indera arah atau location dan GPS. Expo Location modul tangguh untuk menarik kata koordinat geografis atau latitude dan longitude pengguna secara presisi. Lalu ada one time versus tracking. Ambil satu kali, cocok untuk fitur check-in di absen kantor. Pantau terus menerus with position, cocok untuk aplikasi navigasi atau ojek online yang butuh pembaruan real time. Reverse G-coding, fitur canggih untuk mengubah sekumpulan angka koordinat menjadi teks alamat fisik yang dibaca manusia. Contoh dari -6175, 106.827 menjadi Monumen Nasional Jakarta. Sensor haptik memberi rasa pada aplikasi. Expo sensor membaca data fisik peringkat seperti akselerometer, kemiringan perangkat, dan giroskop atau putaran sangat berguna untuk interaksi berbasis gestur fisik seperti kocok HP untuk merefresh data atau membuat game. Exoptic, kunci untuk experience atau UX modern, memberikan umpan balik berupa getaran sangat halus. Micro vibration pada HP setiap kali pengguna menekan tombol penting atau berhasil melakukan satu aksi, membuat aplikasi terasa lebih responsif dan hidup. Itu ada push notification atau suara panggilan aplikasi, itu bukan sekedar tampilan layar, perangkat HP memiliki sistem pusat notifikasi bawahan iOS. Bagaimana cara kita memanggil pengguna saat aplikasi sedang ditutup. Expo Notification modul tangguh untuk menjadwalkan notifikasi lokal seperti alarm atau pengingat sholat maupun menerima pesan dari server atau push notification. Aturan iOS modern mulai dari iOS Android 13 ke atas mengirim notifikasi wajib melewati sistem permission model. Jika ditolak, aplikasi Anda akan bisu selamanya HP pengguna tersebut. Lalu ada file sistem gudang penyimpanan fisik, itu kamera menghasilkan foto lalu disimpan di mana saat Anda memotret dengan Expo Kamera. Hasilnya berupa file sementara di memori atau cache. Expo file system modul untuk membaca, menulis, memindahkan file ke direktori permanen dalam sistem operasi HP. Lalu fitur lanjutan sangat vital untuk digunakan membunuh download atau dokumen PDF atau menyimpan video agar bisa diakses pengguna saat mereka sedang offline.
Skenario terburuknya, tolerant handling atau fallback-nya, dan fallback. Bagaimana jika pengguna menolak izin, pengguna memiliki hak menekan deny dan don't ask again. Jika ini terjadi, pop-up diizinkan dan jangan pernah muncul lagi. Solusi feedback API khusus yang ramah beri penjelasan mengapa fitur ini penting lalu disediakan. Tombol langsung membuka menu pengaturan setting OS menggunakan fungsi, fungsi link open setting agar pengguna bisa menyalakan secara manual. Lalu ada cek kompatibilitas hardware. Tidak semua HP memiliki spesifikasi yang sama. Misal tabel tidak punya motor data haptik atau HP murah tanpa giroskop. Gunakan pengecekan misal is available asynchronous agar aplikasi tidak crash saat jalankan perangkat tersebut. Eh, Lalu ada keamanan tingkat tinggi atau biometric out itu selamat tinggal password biasa. Memasukkan password berulang kali dan mendapatkan user HP modern sudah dilengkapi pembinaan sidik jari, fingerprint, atau wajah Face ID. Expo lokal atau authentication. Modul HDI memungkinkan aplikasi kita meminjam sistem keamanan biometrik bawaan OS tanpa perlu menyimpan data sidik jari pengguna database kita. Itu sangat aman. Kasus pengguna use case sangat wajib digunakan untuk aplikasi vintage membuka kunci saldo dari dompet digital, aplikasi rahasia, atau menyembunyikan galeri pribadi. Walaupun otomatis jika user memakai masker Face ID gagal atau tangannya basah, sistem akan otomatis menawarkan alternatif memasukkan PIN atau pola HP standar. Ekosistem iOS, OS atau sharing clipboard aplikasi tidak hidup sendirian. Pengguna sering membagikan konten dari aplikasi Anda ke aplikasi lain, seperti WhatsApp atau Instagram. Expo sharing membuka notif set jendela berbagai bawaan iOS. Cukup masukkan URL, gambar dokumen, dan biarkan pengguna memilih sendiri lewat aplikasi. Mereka ingin membagikannya sangat vital untuk strategi marketing viralitas. Lalu ada Expo Clipboard itu fitur sederhana tapi berdampak besar untuk UX daripada memaksa pengguna memblokir teks dan menekan copy secara manual. Sediakan satu tombol salin nomor rekening atau salin kode voucher yang langsung menyimpan ke papan klip atau clipboard HP pengguna. Multimedia atau itu audio video player. Membangun Spotify atau YouTube ini perangkat tidak hanya soal kamera GPS, kita juga sering membutuhkan memutar media. Exploit AF atau modul tunggu penguasa audio video memungkinkan aplikasi Anda merekam suara voice note ala WhatsApp, memutar musik di latar belakang, atau menampilkan video player lengkap dengan tombol play atau pause atau full screen. Manajemen fokus audio itu mengatur apa yang terjadi pada panggilan telepon atau masuk pengguna sedang mendengarkan di aplikasi. Anda sistem otomatis melakukan pause atau mengecilkan volume. Lalu dari sensor kehidupan atau network dan baterai, Expo Network Net Info mendeteksi apakah HP Anda pengguna sedang terhubung ke WiFi paket, data 5G atau 4G atau 5G, atau tiba-tiba offline masuk ke terowongan. Sangat penting untuk menampilkan layar tidak ada koneksi daripada menampilkan aplikasi iklan saat memanggil API. Expo baterai dan Expo brightness itu membaca baterai pengguna jika baterai user tinggal 10%. Low power mode, aplikasi pintar akan menghentikan animasi berat atau dan di latar belakang untuk menghemat daya ponsel pengguna. Lalu ada IoT dan background task-nya itu Bluetooth Low Energy. BLE-nya perangkat HP tidak hanya mengonsumsi data tapi juga mengendalikan perangkat fisik lainnya. Gunakan pustaka tambahan seperti React Native, BLE atau PLX untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan smartwatch, timbang digital atau lampu pintar IoT. NFC-nya Near Field Communication, fitur yang membaca dan menulis data ke kartu pintar seperti e-tol atau kartu apartemen atau top up tap to pay. Modul ini membuka peluang aplikasi finansial atau logistik tingkat tinggi. Background Feeds dan Tag Manager bagaimana aplikasi Strava, Gojek bisa melacak GPS Anda meskipun HP dimasukkan ke saku dan layar dimatikan. Lalu ada waspada App Store di rejection ya, dan aturan Apple dan Google menggunakan fitur hardware. Berarti Anda diawasi ketat oleh review App Store dan Play Store. Salah satu langkah aplikasi Anda ditolak rejected saat dipublikasi. Wajib ada purpose string di iOS, tidak bisa sekadar meminta izin kamera. Anda mewajibkan menulis alasan eksplisit di file konfigurasi. Contoh aplikasi ini butuh kamera untuk memindai kode QR tiket Anda. Jika alasannya tidak masuk akal, aplikasi ditolak. Fitur harus berbagi fungsi tanpa izin. Pengguna memberikan izin lokasi. Aplikasi tidak boleh crash atau tidak bisa digunakan sama sekali. Lalu ada jangan jadi malware. Dilarang keras merekam suara, melacak lokasi di latar belakang, atau mengambil foto secara diam-diam di indikator visual yang jelas kepada pengguna.
Tantangan pengujiannya itu emulator versus fisik. Itu realita emulator laptop, emulator Android, simulator iOS di laptop sangat payah dan meniru hardware. Kamera laptop biasanya menampilkan ruangan virtual kotak-kotak dan GPS harus dipalsukan secara manual. Wajib uji perangkat asli untuk fitur seperti sensor haptik, getaran, biometrik, dan kamera yang akurat. Anda wajib menggunakan HP fisik. Lalu ada teknik mungkin dan bypass. Saat tim sedang mengembangkan aplikasi tanpa HP, asli buatlah tombol rahasia atau kode cadangan yang mengembalikan data palsu. Misalnya otomatis mengembalikan koordinat Monas seperti memanggil sensor GPS sungguh-sungguhnya agar proses coding UI tidak terlambat. Lalu ada integrasi keselamatan, itu ada privasi pemanfaatannya, permission system, ada bertemu istilah lalu ada mana mengelola data, superpower untuk kebaikannya. Sini untuk selanjutnya menuju bab 12-nya. Lalu kita lanjut aja. Untuk membaca bukunya kita baca di pertemuan ke-11. Di sini tuh judulnya sama, device hardware atau analytical superpowers. Seperti biasa jika ada bahasa yang tidak saya mengerti maka saya akan menanyakan ke GPT. Capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya itu menganalisis peran Expo XDK sebagai jembatan Unimodules untuk mengakses fitur natif tanpa menulis kode natif. Menerapkan permintaan izin permission flow yang etis dan teknis untuk menjaga privasi pengguna. Mengintegrasikan fitur kamera di gaya foto menggunakan Expo Kamera dan Expo Image Picker. Menggunakan layanan lokasi atau location service untuk mendapatkan koordinat GPS dan melakukan reverse geocoding. Menciptakan pengalaman taktil yang impulsif menggunakan sensor gerak, sensor, dan umpan balik getaran triptik. Di sini saya bahasa yang tidak mengerti itu Expo SDK. Di sini menurut GPT itu Expo SDK adalah kumpulan dari dan API dari bawaan Expo yang memudahkan pengembangan aplikasi React Native. Dengan Expo SDK, kamu bisa mengakses fitur perangkat seperti kamera, lokasi, notifikasi, sensor, file, sistem, dan lain tanpa harus menulis kode natif Java, Kotlin, atau Swift Object secara langsung. Sini contohnya itu ada Npx Expo install Expo Kamera, lalu digunakan kode seperti ini, port camera view from Expo Kamera. Expo SDK juga menentukan versi React Native yang kompatibel dengan proyekmu, misalnya seperti SDK memiliki pasangan seperti versi React Native tertentu agar semua package tetap cocok dan stabil. Analogi sederhananya, React Native itu mesin mobil, Expo paket lengkap yang mempengaruhi pengguna mobil, Expo SDK itu kumpulan fitur tambahan seperti GPS, kamera mundur, sensor parkir, dan lain. Kalau kamu mau buat proyek dengan Apex, Create Expo, app, MyApp, maka proyek tersebut sudah menggunakan Expo SDK. Lalu, bahasa yang tidak saya tahu itu reverse geocoding. Nah, di sini menurut GPT itu reverse geocoding adalah proses mengubah koordinat lokasi latitude dan menjadi alamat atau nama tempat yang biasa dibaca manusia. Contohnya misal kamu punya koordinat longitudenya 0,5071, longitude-nya itu 101,4478. Dengan reverse coding geocoding koordinat tersebut bisa diubah jadi Arjo, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Jadi dia mengubah angka menjadi kata-kata. Kebalikannya geocoding alamat sama koordinat Pekanbaru, Riau, latitude-nya itu negatif 0,0.5071. Longitude-nya itu 101,4478. Reverse geocoding-nya koordinat sama dengan diubah menjadi alamat. Latitude-nya itu negatif 0,5071. Longitude-nya itu 101 di titik 4478 menjadi Pekanbaru, Riau, Indonesia. Di Expo React Native biasanya menggunakan package Expo Location. Sini ada contoh codingannya, hasilnya bisa serupa menjadi seperti ini ya. Jadi kegunaan reverse geocoding itu menampilkan alamat pengguna dari GPS, menentukan kota pengguna secara otomatis, menampilkan lokasi pengiriman pada aplikasi kurir, menampilkan alamat pada aplikasi peta, fitur lokasi saya saat ini. Baik, lanjut saja. Yang pertama itu ada Expo SDK Filosofi de Swiss Army Knife. Jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih atau utility belt. Elemen yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super tanpa SDK ini. Aplikasi React Native hanya sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Dia bisa menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia sekitarnya. Expo SDK hadir untuk membuka indera ponsel tersebut, memungkinkan kode JavaScript kita untuk berbicara dengan kamera giroskop, GPS, hingga sistem biometrik sidik jari.
Filosofi utamanya adalah unimodal, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah dan yang independen. Kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustakaan raksasa. Jika hanya ingin menggunakan fitur Getara, cukup install Expo dan sisa fitur lain tidak akan membebani ukuran aplikasimu. Kecanggihan Expo SDK terletak pada abstraksi yang di luar biasa terhadap kode natif yang rumit. Di masa lalu, era bare workflow yang lama, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka Android Studio, mengedit file, Android Manifest, XML, menulis kode Java Kotlin, atau pindah ke Xcode, mengedit info place, dan menulis kode Swift atau Objective-C. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di tiga bahasa pemrograman sekaligus. Dengan Expo SDK, semua kerumitan itu disembunyikan di balik API di JavaScript yang bersih dan konsisten. Kamu cukup memanggil fungsi seperti kamera tag picture, async, dan Expo yang menerjemahkan menjadi pemerintah natif yang sesuai untuk Android dan iOS secara otomatis. Ini adalah bentuk demokratif pengembangan aplikasi di mana developer web bisa mengakses kekuatan hardware tanpa harus belajar sistem operasi yang rendah. Konsep ini semakin diperkuat dengan fitur modern Expo yang disebut Continuous Native Generation atau CNG. Dalam alur kerja, kita tidak lagi menyimpan folder Android dan iOS dalam proyek secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build atau instalasi paket natif baru, Expo akan membuat ulang folder-folder natif tersebut dari nol. Berdasarkan konfigurasi di app JSON dan folder-folder natif tersebut dan paket JSON itu menjamin bahwa proyek kita selalu bersih, mudah diperbarui dan bebas dari konfigurasi kan natif yang sering membuat pusing kepala. Kita harus hanya fokus pada logis bisnis JavaScript dan membiarkan mesin Expo mengurus kabel-kabel di belakang layar untuk menghubungkan kode kita ke perangkat keras. Expo Expo SDK juga menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Expogo. Aplikasi ini sudah membuat preload yang hampir semua modul bisa standar, sehingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi yang secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasi. Bayangkan betapa cepatnya siklus try and error, kamu ubah kode simpan dan kamera langsung aktif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua fitur natif di Expogo untuk fitur yang sangat spesifikasi, seperti pembayaran in-app atau Bluetooth Low Energy. Kamu mungkin perlu beralih ke development build, tetapi untuk 95% kebutuhan aplikasi standar mahasiswa, Expogo dan SDK bawaannya sudah lebih dari cukup. Penting untuk dipahami bahwa Expo SDK sudah bukan sekadar kumpulan fungsi, tetapi sebuah ekosistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin kompatibel satu nama lain dan berbagai secara berskala mengikuti versi terbaru React Native ini menghindari kita dari kata neraka dependensi hell, di mana library kamera versi A bentrok dengan library lokasi versi B. Tim Expo melakukan kurasi pengujian ketat untuk memastikan semua alat di dalam subbook Batman ini berfungsi harmonis. Keamanan dan stabilitas jangka panjang menjadi prioritas utama, sehingga kamu yakin bisa aplikasimu tidak akan tiba-tiba rusak saat OS Android dan iOS merilis pembaruan baru. Sebagai penutup bagian ini, anggaplah Expo SDK sebagai cheat code legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberimu jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diimplementasikan secara manual. Namun, kekuatan besar ini harus digunakan dengan bijak hanya karena kamu bisa mengakses semua sensor di HP pengguna. Bukan berarti kamu harus menggunakan semua efisiensi baterai dan privasi. Pengguna tetap harus menjadi pengimbang. Pertimbangan utama di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meminta izin untuk menggunakan kekuatan super ini dengan etis. Lalu yang kedua itu ada permission flow atau default bouncer. Mengakses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukan hak melainkan privasi yang dilindungi undang-undang sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga kelab malam atau bouncer yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengambil foto, kita harus melewati ritual permission flow atau permintaan izin. Jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengaman. Alur permintaan izin Expo itu selalu mengikuti pola 3 langkah, itu check request dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission asynchronous untuk memeriksa apakah pengguna sudah berhasil memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya sudah granted atau diizinkan, kita bisa langsung lanjut ke statusnya. Itu belum pernah ditanya. Kita masuk ke langkah kedua, memanggil request permission-nya. Itu fungsi untuk memunculkan dialog pop-up sistem bawaan yang bertanya izin aplikasi X mengakses kamera. Langkah ketiga adalah menangani jawaban pengguna. Jika mereka menekan tolak atau deny, kita harus siap dengan rencana tandangan dan tidak boleh memaksa lagi secara agresif.
Aspek US atau user experience dalam meminta izin ini sangat krusial dan sering diabaikan oleh pemula. Jangan pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka. Atau permission bombing. Bayangkan kamu baru menginstal aplikasi resep masakan dan tiba-tiba aplikasi itu minta akses kontak ke lokasi kamera sekaligus. Kamu pasti akan curiga menghapus yang praktik. Praktik terbaik adalah meminta izin secara konseptual atau just in time aja. Mintalah izin kamera saat pengguna menekan tombol upload foto resep pada titik itu. Pengguna mengerti mengapa aplikasi butuh akses kamera. Sehingga kemungkinan mereka menekan izinkan jauh lebih besar. Terkadang, pengguna menolak izin secara permanen memilih don't ask again yang membuat fungsi request permission tidak akan muncul dialog lagi di masa depan. Dalam situasi dalam rutin, aplikasi tidak boleh menyerah begitu saja atau menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status tidak ini dan menampilkan pesan edukatif di UI kita. Misalnya fitur ini butuh kamera, bos tolong aktifkan manual di pengaturan ya, Expo. Menyediakan fungsi open setting yang bisa membawa pengguna langsung ke halaman pengaturan aplikasi di app mereka. Ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu pengguna bahwa bola kini ada di tangan mereka. Kita juga harus memperhatikan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat transparansinya data. Di file JSON itu kita wajib menyerahkan string deskripsi seperti NSC kamera yang menjelaskan alasan pengguna kamera jika sering kosong. Apple akan menolak aplikasimu masuk ke App Store Android sedikit lebih lunak di awal, tapi semakin ketat di versi terbaru Android 11 Plus. Terutama soal izin lokasi di latar belakang, pengguna Expo memudahkan ini untuk cukup mengatur konfigurasi di app JSON. Expo akan menyuntikkan deskripsi tersebut ke file sistem natif saat proses build. Kesimpulannya, kode untuk menangani izin seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri, dan itu wajar. Kita harus membangun logika definisi yang kuat untuk menangani segala kemungkinan. Izin diterima, ditolak, atau ditolak permanen. Perlakuan privasi pengguna dengan rasa hormat tertinggi. Izin akses adalah bentuk kepercayaan trust. Sekali kamu melanggarnya dan mengambil data diam-diam, kepercayaan itu akan hilang selamanya. Jadilah tamu yang sopan di dalam ponsel pengguna. Selalu ketuk pintu sebelum masuk ke ruang pribadi mereka. Lalu ada yang ketiga, itu ada kamera. Ada kamera dan media atau library, the visual cortex. Salah satu fitur yang paling dominan dalam aplikasi mobile modern adalah kemampuan visual, baik itu mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan data pustaka utama untuk tugas ini di Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah ada. Expo Image Picker adalah solusi paling sering digunakan karena implementasi sederhana mencakup 80% kasus pengguna seperti ganti foto profil saat dipanggil. Modul ini akan membuka terbuka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, sehingga kita tidak perlu repot-repot membuat UI galeri sendiri yang rumit. Saat pengguna memiliki sebuah foto atau Expo Image Picker, tidak memberikan file set gambar set fisik dilakukan secara variabel JavaScript karena ukurannya bisa bergiga-giga dan akan mematikan RAM. Sebaliknya, ia mengembalikan sebuah objek berisi URL atau Uniform Browse Research Identifier yang pada dasarnya adalah alamat pet lokal. Tempat foto itu disimpan sementara di cache HP, misalnya file cache itu foto. Kita kemudian menggunakan URL sebagai sumber source untuk komponen image agar foto terbaru ditampil di layar. Memahami bahwa kita bekerja dengan referensi file, bukan file itu sendiri, adalah kunci manajemen memori dan yang efisien dan menangani media. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai QR code atau mengambil foto dengan fitur real-time ala Instagram Stories, maka Expo Kamera adalah senjatanya. Pustaka ini merender tampilan kamera langsung live preview di dalam komponen React, yang berarti kamu harus bisa menemukan tombol teks atau stiker di atas tampilan kamera tersebut. Ini memberikan fleksibilitas desain tanpa batas, namun Expo Kamera membutuhkan manajemen siklus hidup yang hati-hati. Kamu harus memastikan kamera dimatikan atau unmute saat pengguna meninggalkan layar, atau baterai HP akan terkuras habis dalam hitungan menit karena meninggalkan layar. Sensor kamera terus aktif bekerja. Lalu ada menangani hasil tangkapan. Kamera juga melibatkan pertimbangan format data, biasanya antara base64 atau multipart format data. Base64 mengubah gambar menjadi string teks super panjang yang bisa dikirim langsung ke dalam JSON. Tetapi ini memperbesar ukuran file hingga 30% dan memberatkan prosesor untuk mengunggah server ke upload. Metode terbaik adalah menggunakan form data standar web di mana kita melampirkan file berdasarkan URL-nya, seolah-olah itu adalah formulir HTML-nya. Biasa, Expo menangani konversi di balik layar sehingga server menerima file gambar biner yang valid, hindari memanipulasi pixel gambar secara manual di JavaScript yang jika tidak terpaksa karena itu sangat lambat.
Fitur lainnya yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri. Umum pengguna menggunakan Expo Media Library. Secara default, foto yang diambil aplikasi itu tersimpan di folder privat aplikasi yang akan hilang jika muncul dihapus. Jika pengguna ingin menampilkan hasil editan video, mereka akan agar muncul dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto, mereka akan muncul di aplikasi foto satu galeri bawaan. Kita perlu meminta izin tambahan atau redek di Android-nya untuk memindahkan file tersebut secara explicit. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak terkurung di dalam aplikasi kita saja. Lalu mengintegrasi kamera dan galeri mengubah aplikasimu bukan sekadar penampilan informasi menjadi alat kreasi konten. Pengguna Genzen sangat visual. Mereka lebih suka mengirim foto daripada mengetik teks panjang dengan menguasai kedua pustaka ini. Kamu membuka pintu untuk fitur-fitur menarik seperti verifikasi identifikasi identitas atau KIC, pelaporan masalah visual, sekedar berbagi momen sosial, ingatlah untuk selalu menangani kasus di mana pengguna membatalkan cancel mengambil foto agar aplikasi tidak bengong menunggu data yang tidak pernah datang. Lalu yang keempat itu adalah location service di global positioning system, itu mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi lain pesan antar atau peta atau pencarian jodoh. Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS di perangkat. Modul ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurat hingga beberapa meter menggunakan kombinasi sinyal atau satelit WiFi dan menara seluler. Ada dua metode utamanya, itu foreign location hanya saat aplikasi dibuka dan background location tetap melacak meski HP di saku. Untuk pemula ada 99% kasus kuliah, foreground location sudah cukup dan jauh lebih mudah izinnya. Mengambil data lokasi adalah operasi yang berat baterai dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika mengambil variabel di memori. Saat kita memanggil location get current position, HP harus menyalakan chip GPS, mencari sinyal satelit, dan melakukan kalkulasi triangulasi. Proses ini memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menampilkan indikator loading UI. Selain itu, bisa mengatur opsi akurasi, jangan meminta akurasi tertinggi. Jika kamu hanya butuh tahu pengguna di kota mana, akurasi tingkat rendah sudah cukup dan jauh lebih hemat. Salah satu fitur ajaib dari model adalah geocoding dan reverse geocoding. Sensor GPS hanya memberikan kita angka mentah atau latitude, lintang atau longitude atau bujur, misalnya seperti negatif 6 6917 atau 10 107 619. Bagi manusia, angka ini tidak berarti apa-apa. Reverse geocoding mengubah angka tersebut menjadi alamat yang mudah dibaca. Jalan Asia Afrika, Bandung, Indonesia. Sebaliknya, geocoding mengubah alamat teks menjadi koordinat. Expo menyediakan API sederhana untuk melakukan konversi bolak-balik. Yang sangat berguna fitur ini, seperti isi alamat pengiriman otomatis berdasarkan lokasi saya saat ini. Namun pengujian testing fitur lokasi di simulator atau emulator seringkali membingungkan karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS atau di Android emulator, kita harus menyimpulasikan lokasi secara manual lewat menu pengaturan emulator. Misalnya menetapkan lokasi palsu di Googleplex atau Apple HQ. Jika kamu mengatur ini, fungsi lokasi mungkin akan timeout dan memberikan error. Cara terbaik untuk menguji fitur lokasi yang sesungguhnya itu adalah menggunakan perangkat fisik, Reliefas atau melalui Expogo. Lalu membawa berjalan-jalan keluar ruangan untuk melihat perubahan koordinat secara real time. Itu ada privasi lokasi adalah topik panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi izinkan sekali saja atau allow once hanya saat aplikasi digunakan. Aplikasimu harus siap menangani skenario di mana izin tiba-tiba dicabut saat aplikasi berjalan di latar belakang. Selain itu, jika kamu membuat aplikasi yang memantau pergerakan pengguna secara terus-menerus seperti aplikasi lari atau jogging, kamu harus menggunakan location watch position asynchronous yang memberikan pembaruan aliran data atau stream update. Setiap kali pengguna bergerak beberapa meter, logika menghentikan pemantauan atau on watch saat tidak dibutuhkan lagi, saat krusial untuk mencegah kebocoran memori dan baterai. Itu lokasi adalah konteks aplikasi yang tahu di mana pengguna bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih relevan dan personal. Restoran terdekat, cuaca hari ini, atau teman di sekitar adalah fitur-fitur yang terbangun di atas fondasi teknologi ini. Namun dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar, dan jangan pernah melacak lokasi pengguna diam-diam tanpa nilai tambah yang jelas bagi mereka. Transparansi adalah kunci agar pengguna nyaman berbagi keberadaan mereka di aplikasimu. Yang kelima itu ada sensor haptic atau ada sixth sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala, ia adalah blok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo SDK membuka akses ke indera keenam ini melalui Expo Sensor
dan eksploitif. Sensor gerak meliputi akselerometer, mengukur kecepatan guncangan, dan giroskop, mengukur rotasi putaran. Dengan data ini kita bisa membuat interaksi yang unik seperti menggerakkan karakter game dan memberikan AP seperti fitur Sektundo kocok AP untuk membatalkan tulisan yang bulat. Data dari sensor ini mengalir sangat cepat, bisa ratusan kali per detik, sehingga kita bisa menggunakan listener yang efisien agar tidak memberi bridge komunikasi direct native. Salah satu penggunaan sensor yang paling praktis di serana adalah mendeteksi orientasi perangkat yang angka kaki pedometer. Namun fitur ini yang paling sering meningkatkan feel aplikasi secara instan adalah haptic dengan umpan balik getaran. Berbeda-beda dengan getaran telepon yang kasar dan panjang, haptic via atau expo-haptic memberikan getaran mikro yang sangat presisi dan halus. Di iPhone ini terasa seperti ketukan fisik nyata di balik layar. Kita bisa menggunakan haptic selection saat pengguna menggulir menu pemilihan transaksi gagal, memberikan sensasi tik-tik memuaskan seperti memutar roda gigi berangkas. Haptic juga menggunakan untuk memberikan semantik feedback atau umpan balik bermakna tanpa suara. Melakukan pembayaran kita bisa memicu yang memberikan getaran dinding yang positif, sebaliknya terjadi error bisa memberikan getaran tajam yang mengandalkan kegagalan. Umpan balik taktil ini membantu merasakan status aplikasi sangat berguna. Pengguna dengan mengganggu gangguan penglihatan saat pedal mode handling. Namun pengguna sensor haptik harus bijaksana. Terlalu banyak getaran akan membuat tangan pengguna kesemutan dan baterai cepat habis. Terlalu sensitif membuat sensor akselerometer dan membuat juga bergetar tidak stabil. Kita seringkali perlu menerapkan algoritma pengalus dan atau debouncing pada data sensor mentah agar datanya tidak melompat-lompat terlalu liar. Selain itu, perlu diingat bahwa tidak semua perangkat Android memiliki motor getar haptik yang bagus. Apa yang terasa mewah di iPhone mungkin terasa seperti dengungan jamuk di Android murah. Selalu diuji berbagai perangkat untuk memastikan pengalaman konsisten. Integrasi sensor juga membuka peluang untuk fitur aksesibilitas dan kesehatan sensor cahaya atau light sensor. Bisa digunakan untuk mengubah aplikasi otomatis saat masuk ruang gelap. Barometer digunakan untuk mendeteksi perubahan ketinggian lantai dengan memanfaatkan hardware yang kita mencahkan tombol kaca antar dunia digital dan fisik. Aplikasi juga terasa hidup dan responsif terhadap gerakan manusia, bukan sekedar perangkat lunak pasif. Sebagai penutup bab ini, kita belajar bahwa XPS jika memberikan kita kunci ke gudang senjata natif harus menjadi ahli. Senjata natif mulai dari mata kamera, telinga, mikrofon, dan orientasi kompas hingga rasa haptik. Semuanya tersedia di ujung jari. JavaScript, tugasmu sebagai developer adalah merangkai kemampuan-kemampuan ini menjadi pengalaman pengguna yang magis atau magic, namun tetapi fungsional dan hemat energi. Jangan biarkan aplikasimu hanya diam di layar, biarkan ia berinteraksi dengan dunia nyata. Baik, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.